Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Saya berdoa buat saudara senantiasa diberkati di sepanjang hari ini. Kalau kita melihat berita yang ada, tren penurunan jumlah pernikahan dan peningkatan perceraian di Indonesia, itu adalah cerminan dari pergeseran nilai yang kompleks, di mana fondasi pernikahan seringkali dibangun di atas prioritas duniawi yang fana, bukan dibangun di atas dasar kasih dan komitmen kudus yang diajarkan di dalam Alkitab. Kalau kita lihat berikut adalah analisis mengenai tren penyebab fenomena ini, serta menjadi renungan dan penjelasan Alkitabiah mengenai pernikahan Kristen yang sehat. Nah, kalau kita melihat di dalam dari data Pusat Statistik BPS menunjukkan gambaran yang jelas. Dalam satu dekade terakhir, 2014 sampai dengan 2024, angka pernikahan di Indonesia itu merosot tajam sekitar 30%. Dari 2,1 juta menjadi hanya 1,48 juta pernikahan. Itu datanya diambil dari tulisan rri.co.id pada 25 Juli 2025 dan juga dari Kompas ID pada tanggal 24 April 2025. Nah, di saat yang sama angka perceraian justru melonjak, bahkan sempat mencapai puncaknya pada 2022 dengan lebih dari 516.000 kasus. Itu datanya didapat dari CNN Indonesia pada 20 Juli 2025. Nah, beberapa tren utama yang menjadi penyebabnya kita bisa lihat di sini adalah yang pertama, pergeseran prioritas generasi muda. Kaum muda terutama di perkotaan cenderung mereka menunda pernikahan demi mengejar pendidikan tinggi dan karir. Kemandirian finansial menjadi prasyarat sebagai prasyarat utama sebelum memutuskan untuk mereka menikah. Lalu penyebab berikutnya adalah tekanan ekonomi yang semakin berat. Biaya hidup yang tinggi dan ketidakstabilan pekerjaan menjadi penghalang besar. Banyak yang merasa belum mapan secara ekonomi, sehingga menunda atau bahkan mengurungkan niat untuk menikah. Ironisnya, bagi mereka yang sudah menikah, ekonomi justru menjadi salah satu penyebab perceraian. Lalu alasan yang ketiga, kenapa menjadi seperti ini trennya adalah krisis ketahanan rumah tangga. Data mengungkapkan bahwa pertengkaran terus-menerus, yaitu terjadi 251.125 kasus di tahun 2024. Dan masalah ekonomi ada 100.198 kasus di tahun 2024. Itu merupakan pemicu utama perceraian, pertengkaran dan masalah ekonomi. Ini menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan pasangan dalam mengelola konflik dan membangun fondasi rumah tangga yang tangguh. Lalu alasan tren tersebut adalah karena perubahan nilai sosial. Tekanan sosial untuk menikah semakin berkurang. Masyarakat kini lebih terbuka dan menerima pilihan hidup lajang. Bahkan fenomena child free mulai menjadi diskusi publik. Nah, saudara, di tengah arus dunia yang semakin sekuler ini, pernikahan Kristen dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Realitas di atas tadi yang saya sebutkan itu bukanlah alasan untuk gentar, melainkan panggilan untuk kembali kepada cetak biru pernikahan yang dirancangkan oleh Sang Pencipta sendiri. Pernikahan yang kuat bukanlah pernikahan tanpa masalah, melainkan pernikahan yang memiliki fondasi yang benar untuk menghadapi setiap badai. Nah, mari kita coba renungkan beberapa fondasi Alkitabiah untuk membangun pernikahan yang kuat. Yang pertama adalah fondasi yang kudus, bukan sekedar kontrak sosial. Dunia memandang pernikahan sebagai kesepakatan yang bisa batal demi kebahagiaan pribadi. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa pernikahan adalah perjanjian kudus di hadapan Allah. Dalam Matius 19 ayat 6, Yesus menegaskan, "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Fondasi ini mengubah segalanya. Ketika pernikahan didasari oleh komitmen perjanjian, maka masalah ekonomi atau perselisihan tidak serta-merta menjadi alasan untuk berpisah, melainkan tantangan yang harus dihadapi bersama dalam ikatan yang kudus. Pernikahan adalah institusi pertama yang Allah ciptakan, bahkan sebelum gereja dan pemerintah, yang menunjukkan betapa pentingnya bagi rencananya Tuhan. Lalu yang kedua yang kita pelajari, kasih yang memberi diri, bukan mementingkan diri sendiri. Penyebab utama perceraian adalah pertengkaran dan egoisme. Rasul Paulus memberikan resep ilahi dalam Efesus 5 ayat 25 sampai ayat 25 dan ayat 28.
Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Kasih Kristus yang ditunjukkan adalah kasih yang memberi diri, berkorban, dan tidak bersyarat. Dalam pernikahan Kristen, seorang suami dipanggil untuk mengasihi dengan kasih agape, yaitu kasih yang terus memberi meskipun pasangan tidak sempurna. Istri pun dipanggil untuk menghormati suaminya sesuai Efesus 5 ayat 33. Maka ketika kedua belah pihak berlomba-lomba untuk memberi dan melayani, maka tidak ada ruang untuk pertengkaran yang dapat menghancurkan. Pelajaran yang ketiga, tujuan yang kekal, bukan kebahagiaan sesaat. Dunia menawarkan pernikahan sebagai sarana mencari kebahagiaan pribadi. Makanya kalau orang menikah, pasti disalamin adalah turut berbahagia atau semoga berbahagia. Artinya jika tidak berbahagia, maka bubarlah pernikahan itu. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa pernikahan memiliki tujuan yang jauh lebih besar, yaitu untuk memuliakan Allah dan menghasilkan keturunan yang saleh. Pernikahan adalah kanvas tempat Roh Kudus Allah melukiskan Injil dan menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Nah, pemahaman ini menggeser fokus dari apa yang bisa saya dapatkan menjadi bagaimana kami bersama-sama dapat melayani Tuhan. Keluarga yang kokoh menjadi pilar gereja yang kuat dan investasi bagi kerajaan Allah. Nah, karena itu, di sini penting membangun ketahanan keluarga Kristen. Fondasi yang benar harus diikuti dengan tindakan nyata untuk membangun ketahanan dalam rumah tangga keluarga Kristen. Masing-masing perlu memahami ini, yaitu menjadikan Kristuslah sebagai pusat dalam kehidupan kalian. Sama seperti Yosua yang mendeklarasikan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Keluarga yang berpusat pada Kristus akan memiliki kompas yang sama dalam menghadapi setiap masalah. Lalu berikutnya, membangun komunikasi yang sehat. Konflik tidak bisa dihindari, pasti ada di dalam keluarga rumah tangga, tetapi bisa dikelola dengan kasih. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kolose 3 ayat 15. Ini berarti bersedia mendengar, bersedia mengampuni, dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan hati yang lembut. Lalu, yang perlu menjadi perenungan bagi keluarga Kristen adalah saling mendukunglah dalam doa. Pasangan adalah penolong yang sepadan. Doa bersama adalah perekat yang ampuh. Dalam doa, kita mengakui keterbatasan kita dan memohon hikmat serta pertolongan dari sumber kekuatan sejati. Lalu yang perlu kita ingat dalam keluarga Kristen adalah mempersiapkan diri sebelum menikah. Gereja memiliki peran penting dalam mempersiapkan pasangan, bukan hanya melalui tata cara gerejawi, tetapi juga dengan konseling pranikah yang mendalam. Membekali mereka dengan prinsip-prinsip Alkitabiah untuk menghadapi dunia nyata ini. Nah, kesimpulannya berarti, tren penurunan pernikahan dan kenaikan perceraian itu adalah peringatan keras bagi kita semua. Bagi orang percaya, ini adalah panggilan untuk kembali kepada rancangan Allah yang semula. Pernikahan Kristen yang kuat bukanlah impian, tetapi sebuah realitas yang bisa dicapai pada saat dua orang yang berdosa berkomitmen untuk saling mengasihi dengan kasih Kristus, berpegang teguh pada janji pernikahan kudus mereka, dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai fondasi dan tujuan hidup keluarga mereka. Saya berdoa keluarga Anda senantiasa kuat dan berbahagia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.